Shalom, senang sekali berjumpa dengan saudara saat ini. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah online Gereja IFJ Duri setiap hari Jumat dan hari Minggu pukul 9 pagi. Hari ini kita akan dilayani Praise and Worship IFJ Duri dan diberkati oleh Pastor Herdi Huta Barat. Untuk persembahan dapat saudara kumpulkan melalui iCare Leader wilayah Anda atau transfer ke rekening yang di bawah ini. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, serta subscribe YouTube IFJ Duri. Shalom Bapak Ibu yang terkasihi dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sukacita buat kita semuanya. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu saat ini berada yang menonton video ini, kita mau menerima sukacita yang baru daripada Tuhan. Sebab hari ini hari kemenangan Tuhan, dan kita mau terima yang terbesar daripada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagi
Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau siapkan hati kita untuk doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang kudus, Bapa yang mulia. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Bahwa hari ini Tuhan kami menerima anugerah-Mu, kemenangan yang sudah Tuhan siapkan dalam kami. Engkau Allah yang mulia, Kau Bapa yang setia, yang sungguh dahsyat dalam kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami, hidup kami, jiwa kami kepadamu Tuhan Allah yang kudus, dan mengucap syukur Tuhan Allah yang kudus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Allah yang kudus, Bapa yang besar. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa mulianya Tuhan.
Ingat, Yesus sudah bangkit. Senyum dong. Haleluya. Nah, sekarang kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh dipersatukan, walaupun kami dipisahkan oleh jarak, tetapi oleh Roh Kudus kami dipersatukan, oleh kuasa Tuhan, urapan Tuhan tidak terbatas Tuhan. Memberkati kami di dalam mendengar firman Allah. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan supaya firman ini boleh menguatkan menjadi benih yang memberikan pertumbuhan iman kepada kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Lukas pasal 24 ayat 5-10. Tema hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Ayat 5 Lukas pasal 24. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Johanna, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini kisah tentang perempuan-perempuan yang datang hari Minggu subuh ke kuburan. Mereka bawa rempah-rempah dan ceritanya ingin di sana menangis, merenungkan betapa sedihnya ya guru mereka ternyata mati konyol, ya tidak bisa diharapkan untuk membebaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi, dan mereka sangat sedih. Nah saudaraku, ini saya merenungkan hal ini. Orang-orang Kristen harus mengerti benar-benar apa makna daripada kebangkitan Kristus. Ya banyak orang mengerti tentang makna Natal, ya tentang kelahiran Yesus. Kemarin juga kita memperingati kematian Yesus. Ya banyak orang mengerti hal itu, bahwa Kristus berkorban supaya kita diselamatkan, supaya kita ditebus. Dan hari ini kita memperingati tentang kebangkitan Kristus, dan beberapa hari lagi kita juga akan memperingati tentang kenaikan Yesus ke surga. Tapi saya percaya saudara, saya punya iman bahwa kebangkitan Kristus ini harus dimengerti. Inilah titik balik daripada keyakinan dan kepercayaan kita. Nah, yang pertama saya lihat saudaraku ya, apa makna daripada kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus itu mengusir ketakutan dari hidup kita. Nah, kalau kita lihat saudara di ayat 5 tadi, coba perhatikan baik-baik. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Ya, perempuan-perempuan ini ketakutan dan menundukkan kepala. Saudaraku, orang-orang yang berjalan dengan menundukkan kepala itu menggambarkan orang itu putus asa. Orang itu melihat masa depan suram, madesu. Kalau saudara berjalan tunduk, itu saudara merasa hidup ini yang gak ada optimis, tidak ada sesuatu yang diharapkan gitu saudara. Itulah yang dialami oleh perempuan-perempuan pada waktu itu. Mereka ketakutan, mereka sedih, dan mereka ditinggalkan, hopeless, tidak ada harapan lagi. Yesus yang mereka kasihi, yang mereka banggakan ternyata sudah mati begitu saja. Tetapi lihat saudara, di ayat yang ke-6 saya bacakan. Ternyata ada malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara, tiba-tiba malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu lupa ya? Kamu nggak ingat kan Tuhan itu berkata demikian-demikian. Dia disalibkan, kemudian diserahkan pada orang berdosa, kemudian nanti bangkit pada hari ketiga." Saudara, kalau kita renungkan, ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yesus tentang dirinya sendiri. Dia sudah menyampaikan bahwa nanti hari ketiga dia bangkit. Sebenarnya peristiwa kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan ratusan tahun jauh sebelumnya oleh para nabi-nabi, saudara. Jadi ini luar biasa, saudaraku. Sudah dinubuatkan. Nah, tapi mereka ketakutan, saudaraku, tidak ingat akan janji Tuhan. Dan yang menarik, saudaraku ya,
peristiwa kebangkitan Yesus ini ditulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi keempatnya menuliskan, dan dalam kitab itu beberapa kali dikatakan jangan takut, jangan takut. Kemudian ketika Yesus bertemu dengan mereka dikatakan damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Saudara, kebangkitan Yesus itu mengusir ketakutan. Damai sejahtera, shalom, itu mengusir ketakutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika murid-murid sudah ketemu dengan Yesus, ya, karena perempuan-perempuan itu akhirnya pulang dari kuburan dan mereka bersaksi dengan berani. Nah, di sini saudaraku, kita lihat perempuan itu setelah mereka mengerti bahwa Yesus sudah bangkit dan melihat buktinya, dan akhirnya mereka menceritakan dengan semangat kepada murid-murid lain. Tuhan yang kita sembah itu sudah bangkit, sudah bangkit. Mereka semangat, saudaraku ya. Nah, akhirnya murid-murid pun mereka ketemu dengan Yesus, dan sampai akhirnya Yesus naik ke surga, kemudian turun Roh Kudus menjamah mereka semua. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Murid-murid Yesus berani bersaksi dengan luar biasa. Saudara masih ingat tentang Petrus? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ketika ada perempuan yang berkata, kamu murid Tuhan Yesus ya? Bukan, aku tidak kenal dia. Dan Petrus menyangkal 3 kali, saudaraku. Petrus menyesal, dia malu sama Tuhan. Karena dia apa, saudaraku? Penakut. Tapi lihat, saudaraku, saya mau bacakan, saya mau ucapkan apa yang dikatakan oleh Petrus. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Petrus berkata, di depan oleh banyak prajurit Romawi, di depan orang-orang pejabat-pejabat, di depan orang Farisi, dia berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, itu kata-kata yang berani, saudara. Itu kata-kata yang tajam menusuk hati orang yang mendengar. Ayat 20 juga dalam Kisah 4 dikatakan oleh Petrus, dikatakan demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Dengan kata lain, walaupun kalian mengancam kami, walaupun kami harus masuk penjara, kami tidak akan berhenti bersaksi. Kami tidak akan berhenti menceritakan Yesus. Itu adalah keberanian, saudara. Jadi kuasa kebangkitan Kristus membuat orang-orang percaya berani. Nah, saudaraku, di tengah-tengah COVID-19 pandemik yang sangat menakutkan ini, menggoncang dunia, semua tatanan dunia, ekonomi, politik, security, kesejahteraan keluarga, semua digoncang. Nah, saudaraku, mari kita renungkan, apa makna Yesus buat saudara dan saya? Apakah kita saat ini sedang dikuasai ketakutan? Tidak tahu bagaimana masa depan, keluarga, sekolah, pekerjaan, banyak orang di PHK. Ingatlah saudaraku, Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus bangkit berarti ada hari esok. Sebab Dia yang mengendalikan seluruh dunia ini, saudaraku. Mungkin orang berkata, wah semuanya sekarang ini sudah tidak terkendali lagi. Tapi ingat saudaraku, ada Yesus, Dia Tuhan yang sudah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja. Dia bangkit dari kematian. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Saya menyaksikan ada video-video singkat yang dikirim atau lihat di TV, saudaraku, di mana di Eropa saat ini begitu mengerikan, ya, banyak orang meninggal, ratusan orang di Italia, di Brazil, di mana-mana, saudara. Dan kita lihat di video, sekarang orang sedang diingatkan untuk bertobat, saudara. Dan di mana-mana mereka menyanyikan, ya, dari apartemen, terus mereka pakai mic dan berkata, menyanyikan ini, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ya, saudaraku, karena Yesus hidup, kita tidak perlu takut. He hold my future. Dia pegang masa depan saudara dan saya. Nah, saudaraku, ketika murid-murid ketemu dengan Yesus waktu Yesus baru bangkit, ada satu orang murid yang gak percaya, namanya Thomas. Dia bilang gini, aku gak percaya. Sebelum kutusukkan tanganku ke lubang jarinya, aku tidak percaya. Kemudian suatu saat dia ketemu Yesus dan dia tusukkan tangannya, membuktikan bahwa Yesus hidup bangkit. Dan dia akhirnya tersyukur dan malu, saudara. Dia bilang, Tuhan ampuni aku, sekarang aku percaya. Yesus bilang begini, saudara, Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
ya, kita sebagai orang percaya, walaupun tidak melihat Yesus secara fisik dibangkitkan, tapi saudara dan saya bisa percaya. Itu anugerah Allah, saudara. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita bisa percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan, itu karena iman. Nah, saudara, ketika Yesus dia bangkit, kemudian murid-murid mereka ketakutan, dan akhirnya mereka memberanikan diri menceritakan dengan berani. Dan saat itu, saudaraku, saya tunjukkan di slide ini bahwa di sini ada tempat gladiator adu sama orang-orang percaya. Orang-orang percaya diadu sama binatang buas, dan kemudian bahkan orang-orang percaya itu dijadikan obor yang hidup dibakar. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak mau menyangkal Yesus. Mereka berani, saudara, bahkan mati pun mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka sudah menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Nah, saudaraku, apa yang kedua makna daripada kebangkitan Yesus? Yang kedua adalah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa janjinya ditepati. Dia tidak bohong. Yesus berfirman dan dia menepatinya. Apa yang difirmankan oleh Allah itu ditepati. Saudaraku, ketika saya merenungkan, oh betapa luar biasa. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15. Alangkah malangnya kita percaya kalau kita masih percaya kepada Tuhan yang tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah bangkit, dan itu membuktikan bahwa firman-Nya benar. Tidak hanya perkataan Yesus yang dikatakan sebelum dia meninggal itu benar, tapi juga nubuatan nabi-nabi ada ratusan tahun yang lalu yang menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Itu benar, saudara. Berarti semua isi Alkitab, firman yang ditulis adalah ya dan amin. Apakah saudara percaya? Ya, firman Allah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Nah, mari kita lihat, saudara, saya bacakan ayat yang ke-6. Ketika perempuan itu ketemu dengan malaikat, malaikat berkata demikian, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, saudaraku, kadang-kadang saya berpikir begini ya, ini saya secara manusia berpikir gini, kok orang ini nggak ingat perkataan Tuhan Yesus? Kok murid-murid tidak ingat? Padahal Yesus sudah berulang kali bilang, nanti aku akan bangkit, nanti aku akan disalibkan, nanti aku akan mati, tapi akan bangkit kembali. Nah, saudaraku, kita biasanya ya jadi orang pintar setelah kejadian ya. Tapi itulah yang dialami oleh orang itu, saudara. Perempuan-perempuan itu tidak ingat, murid-murid tidak ingat bahwa Yesus pernah berkata, dia berjanji bahwa dia akan bangkit. Dan dikatakan sini, setelah mereka baru ingat, baru mereka sadar, saudara. Ya. Mereka baru sadar bahwa benar Yesus sudah bangkit. Nah, saudara, yang kasih Tuhan, saat ini kita sedang digoncang oleh bermacam-macam ya, ketakutan pada musim wabah corona ini. Saya melihat, saudara, banyak orang ya, kadang-kadang mereka lebih ingat ya data-data orang yang meninggal di tiap negara atau di tiap provinsi daripada firman Tuhan. Mereka tahu negara mana yang sekarang sedang zona merah dan berapa ribu orang yang meninggal setiap hari. Mereka tahu apa ciri-cirinya orang-orang yang positif kena virus corona. Mereka tahu, saudara. Tetapi mereka tidak ingat firman Tuhan. Dan mereka ingatnya itu akhirnya mereka ketakutan. Nah, sebab saya mengajak kita, saudara, ya, percaya firman Tuhan. Ya, sebab Yesus sudah membuktikan bahwa dia Tuhan, dia Raja, dia berfirman dan dia menepatinya. Yesus tidak bohong. Firman Tuhan ini tidak berisi hoax, saudara. Banyak orang lebih percaya hoax, lebih mendengar hoax, lebih menghafal berita-berita hoax daripada firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali kepada firman Tuhan. Ya, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Nah, yang ketiga, saudara, bagian terakhir, apa makna kebangkitan Kristus buat saudara dan saya? Kebangkitan Kristus adalah jaminan kemenangan kita. Jadi sebagai jaminan, sebagai satu garansi, saudara, ya, arti garansi jaminan itu bahwa tidak bisa gagal, pasti menang. Kenapa kita bisa menang, saudara? Ya, karena Yesus sudah menang. Ya.
kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia sudah menang. Dia sudah mengalahkan iblis, dia sudah mengalahkan maut, dia sudah mengalahkan setan dan sakit penyakit. Jadi karena itu saudara, kita bisa percaya bahwa kita pun jadi pemenang karena iman kita taruh kepada Yesus. Dan saudara, ya, Roma 8 ayat 31 saya bacakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, ya saudara dan saya, siapakah yang akan melawan kita? Saya tanya saudara, siapa? Tidak ada saudara. Ayat 32, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau kelaparan atau ketelanjangan, saya tambahkan, atau COVID-19 atau virus corona, tidak ada saudaraku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Wow. Ada kata-kata lebih. Saya senang sekali dengan kata-kata lebih, saudara. Saya garis bawahi. Kita tidak sekedar orang menang, tapi lebih daripada pemenang. Saya renungkan apa artinya. Saudaraku, kalau orang yang berperang, tapi dia kalah, itu namanya pecundang, saudara. Ya. Kalau orang bertempur, sama seperti Raja Daud, dikatakan dalam Alkitab, kemanapun dia pergi bertempur, dia menang. Kalau orang bertempur dan dia menang, itu namanya pemenang. Tapi kalau orang tidak bertempur dan dia menang, itu namanya lebih daripada pemenang. Saudara, Yesus sudah mengalahkan semua kutuk, sakit penyakit, dosa, kematian di kayu salib. Itu sebabnya dia berkata, sudah selesai. Artinya, aku yang menyelesaikannya bagimu. Semua kutuk ditimpakan kepadaku, semua penyakit ditimpakan kepadaku. Kau cukup percaya. Di ayat-ayat lain dikatakan dia, peperangan ini milik Tuhan. Tuhan yang berperang menggantikan aku. Berarti apa saudara? Kita cukup percaya. Kita cukup percaya dan melakukan bagian kita, saudara. Itulah sebabnya ya ayat 38 juga dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Nah saudara, inilah 3 hal yang saya bagikan pada pagi hari ini buat kita semuanya. Yang pertama, apa makna kebangkitan Kristus daripada kita? Kepada kita, saudara. Kebangkitan Kristus itu mengusir ketakutan. Mari kita pegang firman Tuhan dan yakini bahwa Yesus sudah bangkit. Kita tak perlu takut, saudara. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Aku berada bersama-sama dengan kamu. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu menjamin bahwa firman-Nya akan tiada tara. Bapak Ibu sekalian, mari di tengah-tengah wabah COVID yang masih berlangsung ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman-Nya, karena inilah yang menjadi kekuatan buat kita. Ingatlah bahwa Yesus yang sudah berjanji, dia mati dan bangkit pada hari ketiga, dan dia membuktikan. Berarti semua kebenaran firman ini adalah ya dan amin. Saudara bisa pegang janji Allah tentang dia mencukupkan. Saudara pegang janji Allah tentang dia menyembuhkan. Saudara pegang Mazmur 91, dia melindungi, menjauhkan kita dari segala wabah. Kita pegang semua janji Allah, saudara, dengan keyakinan bahwa ini pasti ya dan amin, karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia membuktikan. Dan yang ketiga, saudara, kebangkitan Kristus itu menjamin kemenangan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 45 dikatakan, orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, iman saudara dan saya, itulah yang menjamin bahwa kita hidup dalam kemenangan. Di tengah-tengah tantangan, tengah kesusahan, marilah kita pegang, saudara, ya. Kita bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Oleh karena itu kita jangan lagi berjalan tundukkan kepala seperti perempuan yang berjalan ke kuburan, tapi mari kita tegakkan kepala. Kita punya optimis, kita punya pengharapan. Apapun tantangan yang saudara hadapi saat ini, apapun pergumulan yang saudara rasakan saat ini, saudara datang pada Yesus. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia menebus dosa saudara, dia mengampuni saudara, dia membebaskan saudara, dan dia membuktikan bahwa dia sudah menang
dan dia memikul semua beban kita, dan dia sudah bangkit dari kematian. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah membuktikan bahwa Engkaulah Raja. Engkau tidak hanya mati untuk berkorban menebus dosa kami, melepaskan kami, menggantikan kami dari kutuk menjadi berkat, tapi Engkau juga telah membuktikan Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit dari kematian pada hari ketiga. Itu menunjukkan bahwa Yesus, Engkau pemenang, Engkau Raja. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami menaruhkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Apapun pergumulan kami, saudara-saudaraku yang saat ini menyaksikan, mungkin ada di antara mereka yang sakit, mungkin ada di antara mereka yang sedang kesulitan finansial, mungkin ada yang bergumul tentang hubungan keluarga, tentang piutang dan semua persoalan. Tapi kami mau Tuhan pada pagi hari ini menyerahkan semua beban kami dalam tangan. Dan kami percaya bahwa firman Allah ya dan amin. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Allah akan mencukupkan segala keperluan kami di dalam Kristus Yesus. Materaikanlah firman ya Tuhan, sehingga kami semuanya boleh bersorak-sorai dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan ya. Saya mengucapkan selamat Paskah. Sekali lagi selamat Paskah buat kita semuanya. Bersukacitalah dalam Tuhan karena Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati.